Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang gerak rotasi molekul, rigid rotator, dan spin. Adapun anggota dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada Dewi Cinta Amelia dengan NPM 52, ada saya sendiri dengan Anggi Puspadewi dengan NPM 58, ada Hardini Anggun dengan NPM 10, dan ada Rizka Awalia Rodia dengan NPM 60. Baik, yang pertama yaitu gerak rotasi molekul. Molekul berputar dan juga bergetar. Transisi antara tingkat energi rotasi dalam molekul umumnya ditemukan di daerah inframerah jauh dan gelombang mikro dari spektrum elektromagnetik. Sebuah rotasi sebagian dari molekul diatomik sederhana diilustrasikan pada gambar di bawah ini. Kita dapat memperhatikan garis-garis tersebut berjarak hampir sama dan intensitasnya bervariasi. Kita juga dapat melihat bahwa besarnya momen inersia molekul menyebabkan transisi rotasi terletak di daerah spektral ini. Spektrum tersebut dapat digunakan untuk menentukan panjang ikatan dan bahkan sudut ikatan dalam molekul poliatomik. Untuk mengembangkan hal tersebut, kita menganggap molekul sebagai benda kaku, yaitu panjang ikatan tetap dan molekul tidak dapat bergetar. Model ini disebut dengan model rotor kaku. Hal ini merupakan pendekatan yang baik karena amplitudo getarannya kecil dibandingkan dengan panjang ikatan. Rotasi benda kaku di ruang angkasa sangat sederhana dan untuk divisualisasikan. Kita dapat saja mengambil objek apapun, kemudian ada rotasi ortogonal di sekitar masing-masing dari 3 sumbu dimensi. Lihat pada gambar yang ada di bawah ini, yaitu 7.1.2 dan 7.1.3. Rotasi dikatakan ortogonal karena seorang tidak dapat menggambarkan rotasi terhadap satu sumbu dalam hal rotasi terhadap sumbu lainnya. Seperti halnya seseorang tidak dapat menggambarkan translasi sepanjang sumbu X dalam hal translasi sepanjang sumbu Y dan Z. Untuk molekul linier, gerakan di sekitar sumbu interatomik atau sumbu X bukanlah rotasi. Kemudian untuk mempertimbangkan kasus molekul diatomik, untuk memecahkan permasalahan Schrödinger untuk gerak rotasi akan memberikan kita energi rotasi dan momentum sudut. Fungsi gelombang yang terkait dengan tingkat energi dan momentum sudut ini, dan bilangan kuantum yang berfungsi untuk memberikan label tingkat energi, momentum sudut, dan fungsi gelombang. Bilangan kuantum muncul karena kondisi batas yang dikenakan pada fungsi gelombang. Kuantitas ini dan peraturan pemilihan untuk transisi spektroskopi antara berbagai tingkat energi mengarah pada garis absorpsi yang terlihat pada spektrum rotasi pada gambar sebelumnya, pada gambar yang pertama, yaitu momentum sudut juga terkuantisasi, yang berarti bahwa hanya nilai-nilai tertentu dari momentum sudut yang mungkin, dan ketika beberapa arah didefinisikan secara unik oleh medan listrik atau magnet, hanya orientasi tertentu dari molekul yang berputar di ruang angkasa yang mungkin. Pembatasan orientasi ini disebut kuantisasi ruang. Seperti halnya kita lihat pada gambar sebelumnya, yaitu 7.1.4 dan 7.1.1, yaitu vektor momentum sudut untuk sistem rotasi klasik tegak lurus terhadap bidang rotasi. Arah vektor diberikan dengan menerapkan aturan tangan kanan ke arah rotasi. Oleh karena itu, rotasi molekul diatomik berotasi klasik ditentukan oleh bidang di mana sumbu intranuklear terletak pada selama rotasi atau oleh arah rotasi vektor momentum sudut yang tegak lurus terhadap bidang. Arah vektor momentum sudut disebut sumbu rotasi. Vektor momentum sudut berguna untuk menyediakan cara singkat untuk merepresentasikan gerakan klasik dari molekul diatomik yang berotasi. Diberikan hanya vektor momentum sudutnya. Kita dapat melihat pada gambar, yaitu vektor momentum sudut M untuk sistem yang berputar tegak lurus terhadap bidang rotasi atau sejajar dengan sumbu rotasi.
Pembahasan yang selanjutnya ialah terkait dengan operator Hamilton untuk gerak rotasi. Gerak rotasi dengan sistem yang terdiri dari dua atom yang dihubungkan oleh ikatan kaku itu ditunjukkan pada gambar 7.2.1 yang ada pada PPT. Gambar 7.2.1 itu merupakan diagram sistem koordinat dan vektor yang relevan. Untuk A itu molekul diatomik dengan atom bermassa dan B partikel tereduksi ekuivalen dengan massa tereduksi. Deskripsi mekanika kuantum dari gerak translasi sesuai dengan partikel bebas dengan massa total M1 ditambah M2. Karena gerak translasi dan gerak rotasi dapat dipisahkan, yaitu independen, energi translasi dan rotasi akan bertambah dan fungsi gelombang total akan menjadi produk dari fungsi translasi dan fungsi rotasi. Deskripsi mekanika kuantum tentang rotasi dengan Hamilton itu dituliskan sebagai H sama dengan T ditambah V. Untuk secara eksplisit, komponen operator Hamilton pertama-tama mempertimbangkan energi klasik dari dua atom yang berputar dan kemudian diubah momentum klasik yang muncul dalam persamaan energi menjadi operator mekanika kuantum ekuivalen. Dalam analisis klasik, gerak rotasi dua partikel yang dipisahkan oleh jarak r itu dapat diperlakukan sebagai partikel tunggal dengan massa tereduksi atau Z pada jarak r dari pusat rotasi yang merupakan pusat massa. Model rotor kaku tidak termasuk adanya medan listrik atau magnet atau gaya eksternal lainnya karena tidak ada gaya yang bekerja pada partikel yang berputar. Energi potensial adalah konstan dan kita dapat mengaturnya ke nol atau ke nilai lain karena hanya perubahan energi yang signifikan dan tidak ada energi nol mutlak atau V sama dengan 0. Pada gambar 7.2.2, lokasi titik dalam ruang 3 dimensi itu menggunakan koordinat kartesius dan bola. Rentang variabel yang diberikan dalam persamaan mendefinisikan semua ruang dalam sistem koordinat bola. Adapun batas-batas koordinat tersebut adalah yang pertama ada R lebih dari 0 kurang dari tak hingga, lalu O lebih dari 0 dikurang dari 7T dan R lebih dari 0 kurang dari 27T. Untuk memulai proses pemisahan variabel dalam persamaan 7.3.4 dikalikan setiap rumus persamaan dengan memberi persamaan 7.3.5. Pada persamaan yang digunakan, lambda itu tidak memiliki hubungan dengan panjang gelombang. Itu hanya digunakan sebagai simbol aljabar untuk kombinasi konstanta yang ditunjukkan dalam persamaan 7.3.6. Satu-satunya cara dua fungsi yang berbeda dari variabel independen dapat sama untuk semua nilai variabel adalah jika kedua fungsi sama dengan konstanta atau review pemisahan variabel dan disebutkan konstanta M2 karena segera kita akan membutuhkan akar kuadratnya. Dua persamaan diferensial yang harus diselesaikan adalah persamaan theta, ditampilkan pada persamaan 7.3.10. Koordinat bola lebih baik karena mencerminkan simetri bola dari molekul yang berputar. Koordinat bola memiliki keuntungan bahwa gerakan dalam lingkaran dapat dijelaskan dengan hanya menggunakan satu koordinat. Misalnya seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.2.2, mengubah R menggambarkan rotasi di sekitar sumbu Z dan mengubah 0 juga sangat sederhana. Ini menggambarkan rotasi di setiap bidang yang mengandung sumbu Z dan R menggambarkan jarak dari titik asal untuk setiap nilai 0 dan P. Baik, selanjutnya yaitu sifat mekanik kuantum dari molekul diatomik berputar. Dalam ruang isotropik, artinya semua arah adalah setara. Setiap molekul tertentu dapat memiliki orientasi apapun. Sumbu Z dapat memiliki orientasi apapun. Molekul yang berbeda akan memiliki vektor momentum sudut yang berbeda, dan semua orientasi vektor ini dalam ruang akan memiliki kemungkinan yang sama. Untuk keadaan dasar, J sama dengan 0, yaitu energi rotasi dan momentum sudut adalah 0. Tanpa energi rotasi atau momentum sudut, molekul tidak dapat berputar dan mungkin bergetar. Nah, untuk ruang rotor kaku ditentukan oleh semua nilai untuk variabel 0 dan P. Karena rotor kaku tidak dibatasi ke wilayah manapun dari ruang ini oleh batas potensial. Energi dan momentum sudut dapat menjadi 0 karena ketidakpastian lokasi rotor di ruang ini tidak terbatas.
Selanjutnya J sama dengan I dengan Mj plus 1, 0 dan min 1. Dari perspektif klasik, nilai momentum sudut bukan 0, berarti bahwa molekul harus berotasi. Proyeksi vektor ke sumbu Z adalah H, 0 dan min H, masing-masing untuk keadaan Mj plus 1, 0, min 1. Pada gambar 7.5.1, rotasi dan interpretasi vektor momentum sudut untuk keadaan J sama dengan 1, Mj sama dengan 0, menempatkan sumbu internuklir dan berotasi dengan probabilitas yang sama di setiap bidang yang memuat sumbu Z, tetapi tidak dibatasi terhadap sudut P. Berikut gambar 7.5.1. Peta kerapatan probabilitas yang terkait dengan harmonik bola Yn dan Yfi dipetakan ke dalam bola. Intensitas warna sebanding dengan kepadatan probabilitas. Momentum sudut untuk keadaan Mj sama dengan 1 yang dimiringkan pada sudut 45 derajat dari sumbu Z mengatakan bahwa kemungkinan bidang rotasi yang mengandung sumbu internuklir molekul sejajar tegak lurus terhadap vektor momentum sudut, seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.5.4. Molekul berputar di salah satu bidang ini dengan probabilitas yang sama. Untuk keadaan Mj sama dengan min 1, pada gambar 7.5.4, vektor momentum sudut berada pada sudut A, yaitu 135 derajat dari sumbu Z, dan kemungkinan bidang rotasi yang memuat sumbu antar inti tegak lurus terhadapnya. Menggunakan aturan tangan kanan, arah rotasi searah jarum jam untuk keadaan Mj sama dengan min 1 dan berlawanan arah jarum jam untuk keadaan Mj sama dengan 1. Selanjutnya yaitu efek rotator tidak kaku. Peragangan sentrifugal ikatan saat J meningkat menyebabkan penurunan jarak antara garis dalam spektrum yang diamati. Penurunan ini menunjukkan bahwa molekul sebenarnya bukanlah rotor yang kaku. Saat momentum sudut rotasi meningkat dengan meningkatnya J, ikatan meregang. Peregangan ini meningkatkan momen inersia dan menurunkan konstanta rotasi. Pada gambar, dengan tidak adanya pegas, partikel akan terbang terpisah. Namun, gaya yang diberikan oleh pegas yang diperpanjang menarik partikel ke jalur osilasi periodik. Ketika molekul berinteraksi dengan medan elektromagnetik yaitu foton, mereka dapat didorong dari satu keadaan ke keadaan lain dengan penyerapan atau emisi energi. Biasanya ada lebih banyak molekul dalam keadaan energi yang lebih rendah dan penyerapan radiasi diamati ketika molekul bergerak dari keadaan bawah ke keadaan atas. Tetapi, dalam beberapa situasi, ada lebih banyak molekul di keadaan atas dan emisi radiasi diamati ketika molekul didorong dari keadaan atas ke keadaan bawah oleh medan elektromagnetik. Situasi ini disebut inversi populasi dan prosesnya disebut emisi terstimulasi. Pada gambar 7.6.2 bagian A, dalam penyerapan sebuah foton datang diserap oleh sistem dan mendorong sistem dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi. Bagian B, dalam emisi spontan, foton dihasilkan ketika sistem beralih dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar. Dan bagian C, dalam emisi terstimulasi, foton datang tidak diserap, tetapi mendorong sistem dari keadaan tereksitasi ke keadaan dasar, disertai dengan pelepasan foton kedua. Selanjutnya, rotor kaku. Fungsi gelombang rotasi adalah fungsi yang disebut harmoni bola, dan bahwa fungsi-fungsi ini adalah produk dari fungsi Legendre. Dua bilangan kuantum J dan Mj berhubungan dengan gerak rotasi molekul diatomik. Bilangan kuantum mengidentifikasi atau menentukan fungsi tertentu yang menggambarkan keadaan rotasi tertentu. Fungsi tersebut ditulis sebagai berikut pada persamaan 7.7.1. Kendala pada fungsi gelombang muncul dari kondisi batas, persyaratan bahwa fungsi bernilai tunggal dan interpretasi fungsi sebagai amplitudo probabilitas. Fungsi harmonik bola untuk rotor kaku memiliki sifat-sifat yang diperlukan. Ini hanya jika Mj kurang dari J dan Mj adalah bilangan bulat.
J adalah batas atas nilai Mj, tetapi tidak ada batas atas nilai J. Subskrip J ditambahkan ke Mj sebagai pengingat bahwa J mengontrol rentang Mj yang diizinkan. Momentum sudut dari molekul diatomik yang berputar dikuantisasi oleh kendala yang sama yang mengkuantisasi energi dari sistem yang berputar. Spektrum rotasi terdiri dari beberapa garis yang berjarak hampir sama karena banyak tingkat rotasi terisi pada suhu kamar dan jarak tingkat energi rotasi meningkat sekitar 2B dengan setiap kenaikan J. Konstanta rotasi B dapat digunakan untuk menghitung panjang ikatan sebuah molekul diatomik. Mungkin itu hasil presentasi dari kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan jika ada kehilafan, kami mohon ampun kepada Tuhan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.